Oke, kembali lagi di Otomotif. Nah, kali ini saya ada mobil di belakang ini. Bisa kalian tebak nggak? Ketebak sih Mobilio, cuma tahun berapa pasti kalian nggak tahu. Karena ini Mobilio tahun 2017 yang udah all new, yang udah new lah pokoknya. Setelah sekali facelift langsung new, ini dia hasilnya. Tapi kalau dari belakang, kayaknya nggak kelihatan bedanya apa ya. Karena kalian juga pasti nggak tahu dari belakang bedanya apa. Tapi nggak berbeda, belakangnya bukan berarti jelek loh. Karena di tahun 2014 saat Honda Mobilio pertama kali diperkenalkan di pasar Indonesia, itu dia menyabet beberapa gelar dari Automotive Award 2014. Dan salah satunya adalah termasuk Best Car of the Year. Bayangin, ini masuk Indonesia langsung tahun 2014, masuk Best Car of the Year. Gila, keren banget. Walaupun kalau kalian lihat di jalan memang banyak, tapi nggak sebanyak pesaing-pesaingnya seperti Avanza, Expander, Livina, R3. Tapi tetap mobil ini boleh jadi salah satu pilihan kalian untuk kalian miliki di tahun 2021 ini. Mau tahu mobilnya kayak apa? Yuk kita cek videonya di Otomotif. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita mau mulai dari eksteriornya. Kalau dari Randolph bilang bahwa belakangnya itu nggak beda jauh, lain kata sama depannya. Depannya ini mendapatkan perubahan yang sangat besar di tahun 2017 di all new facelift ini. Yaitu dia mendapatkan fascia depan yang terbaru. Jadi dulu kan masih bulat-bulat, lampunya bulat-bulat, masih tahun 2000-an banget, masih kelihatan jadul. Kalau yang ini udah jauh lebih sporty, jauh lebih sangar, dan jauh lebih modern. Cuma yang saya pengen kritik adalah dulu dia tuh diberikan proyektor, tiba-tiba di tahun 2017 proyektornya dihilangin. Itu yang sayang banget sih. Tapi keberhasilan dari tampang mobil ini benar-benar diakui oleh masyarakat, disukai masyarakat, hingga akhirnya ketika diaplikasikan ke Brio itu menjadi mobil yang sangat laris. Karena memang buat saya ini tampangnya udah keren banget, udah nggak ada masalah gitu. Lampunya semua sudah bagus, sudah pakai windshield-nya Honda. Nah bedanya kalau yang di Brio kan dia chrome-nya cuma satu, kalau di mobil dia ada dua. Dan banyak banget orang yang pakai body kit dari sini, dari panel-panelnya, dari cup-nya, dari depannya, bumpernya, bisa diaplikasikan ke Brio Plug and Play. Jadi ini udah nice banget. Sayangnya yang di tipe yang E ini, bagian bawahnya ini agak aneh aja, agak janggal. Tapi kalau yang di RS, dia bisa lebih manis karena dia ada body kit lagi, sewarna body yang jauh lebih sporty. Kira-kira itu aja sih. Kalau dari samping, memang dia nggak ada perubahan yang lumayan besar dibandingkan yang sebelumnya. Menurut saya peleknya ini memang udah agak ketinggalan zaman, jadi masih one tone gini, silver, jadi kalau bisa sih diganti lebih bagus jauh. Juga untuk spionnya sayangnya dia masih manual, jadi sayang banget sih karena fitur pelipatan elektrik itu sangat kepake banget. Cuma untungnya dia udah dikasih sen di sini, bukan di body lagi. Juga untuk pintunya, memang inilah kelemahan dari si Honda ini. Bunyinya kaleng, juga sangat ringan, juga dia karetnya cuma di bagian pintu aja, di bagian sininya nggak dapet. Itu yang saya duga menjadi penyebab kenapa Mobilio ini agak berisik noise dari luarnya. Sisanya nggak banyak hal yang bisa dikomplain, dia juga belum pakai krom-kroman. Juga kalau yang varian RS, dia sudah pakai roof rail dan juga two-tone di atas. Kira-kira itu aja. Yuk, lanjut ke belakang. Nah, kalau dari belakangnya, kalau tadi Randolph bilang bahwa nggak ada bedanya sama 2015, sebenarnya ada, tapi memang kecil banget, yaitu ininya nih. Jadi yang 2017 ini, dia ditambahin chrome seperti ini, kecil banget. Jadi memang minor sekali, dan memang di sini juga masih pakai antena seperti ini. Ada bagusnya kalau body udah sporty kayak gini ya kalian tambahin lah pakai shark fin, itu jauh lebih bagus. Sisanya standar, belum ada defogger, udah pasti. Juga ini terlalu polos ya, terlalu botak gitu. Kalau kalian tambahin upper spoiler, bisa jadi jauh lebih bagus sih, kayak tipe yang varian RS. Lalu di bawahnya sendiri juga belum ada tambahan apa-apa. Memang dia tipe yang E. Di sini ada tulisan ECVT, masih biasa banget. Jadi belum ada body kit semacam RS seperti itu. Cuma yang saya bingung,
percaya apa nggak percaya ya, saya sering banget ngeliat Mobilio tuh penyok di bagian belakangnya. Sebenarnya bukannya karena bodinya lembek atau gimana, tapi menurut saya karena memang bagian bawahnya ini tipis sekali dan bagian sini tuh agak menjendol. Jadi memang ini rawan banget buat ditabrak orang. Tapi untungnya di tipe E ini bahkan sudah diberikan kamera mundur, jadi jauh lebih memudahkan sih, walaupun kameranya memang nggak tajam-tajam banget. Lalu jangan lupa juga di sini juga diberikan aksen-aksen seperti ini, honeycomb, bohongan, jadi nggak bolong, sudah pasti lah ya di kelas seperti ini. Tapi menurut saya ini juga aksen yang cukup bagus karena memberikan nuansa sporty yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Tapi overall, bodinya sudah cukup baik, walaupun masih harus diberikan beberapa tambahan biar dia lebih tajam sesuai dengan bagian depannya yang sudah sporty. Untuk bagasinya sendiri, sebelumnya saya pengen ngasih tahu juga, ini plat nomornya nggak tahu kenapa ngeplek-ngeplek gini. Ini nggak tahu terjadi di Honda kalian juga apa enggak, tapi kalau terjadi kalian harus sedikit modif, kalian tambahin busa atau semacamnya, jadi dia bisa lebih firm karena ini bakal berisik banget kalau kena lubang. Terus dia masih pakai tuas, kalau si Brio yang baru aja udah pakai tombol. Dibuka begini. Ya ini memang lagi berantakan banget karena ini mobil orang kita pinjam. Sesuai fungsinya, memang ini LMPV, jadi memang udah biasa buat bawa barang-barang seperti ini. Kira-kira bagasinya memang cukup aja, nggak terlalu luas, masih jauh lebih luas R3 atau lebih luas Expander, jadi ini masih agak sempit. Dan kalau misal kalian butuh space lebih, kalian tinggal lipat aja ke depan joknya biar turun dan bisa memakan ruang yang lebih luas. Yuk kita lanjut ke dalam yuk. Sebelum kita masuk ke dalam, seperti biasa saya mau kasih lihat kuncinya kayak gini ya, masih yang tipe jadul karena ini tipe E, jadi masih pakai yang kunci seperti ini kuncinya. Tapi nggak apa-apa, tinggal kalian kantongin aja. Sekarang kita mau buka dulu bagian mesinnya. Kita lihat bagian mesinnya ya. Ini dia bagian mesinnya. Jadi mesinnya tuh sama Honda Mobilio yang sebelumnya itu masih sama sebenarnya. 1500 cc iVTEC. Dan dia menghasilkan tenaga sebesar 118 horsepower dan 145 Nm. Tenaganya disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT automatic. Ya udah, kayaknya itu aja, nggak ada perubahan banyak dari mesinnya, emang nggak ada perubahan. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Oke, sekarang kita udah di interior depan di Honda Mobilio CVT i tahun 2017. Kalau kalian lihat di sini, yes, ini udah model-model yang kayak BRV gitu, yang udah keren mobilnya. Kalau depannya solid wing face, ya dalamnya begini. Kalau Honda sekarang kan, udah kayak Brio, udah kayak BRV, desainnya slick gitu, dan nggak banyak ornamen aneh. Termasuk ininya nih, gue suka banget sama panel AC-nya karena walaupun di tengahnya udah digital, tapi tombol-tombolnya nih pertama slick ya, jadi minimalis gitu. Terus bisa dipencet, itu enak banget. Bukan sistem puter-puter, tapi bisa dipencet, yang menambah kesan kayak mewah dan minimalis gitu di mobil ini. Nice banget. Tapi sayang, walaupun desain dashboardnya ini udah keren, gue bilang tadi, materialnya itu iya emang plastik semua, tapi entah kenapa rasanya di Honda Mobilio ini kayak kopong gitu. Kalau kalian ketok dikit aja, itu dashboardnya getar gitu, kayak kesannya kopong. Bukan cuma dashboardnya doang, di bagian door trim ini semua hard plastik yang berasanya agak kopong gitu. Walaupun kalau kalian beli yang tipe RS yang tahun-tahun baru ya, itu semuanya berubah jadi warna hitam yang bikin aksen sporty, elegan di mobil ini jadi lebih berasa gitu. Kalau ini kan warnanya agak beige yang tipe E ya. Tapi it's okay karena desainnya nggak kaku, desainnya bagus. Poin plus buat Honda Mobilio. Untuk kenyamanan tempat duduk atau ergonomis di mobil ini itu lumayan. Menurut saya udah oke banget. Di mobil-mobil LMPV itu ya so-so lah ya. Tapi di mobil ini menurut saya lumayan oke loh. Karena posisi duduknya itu udah cukup nyaman, walaupun belum teleskopik. Jadi ini baru tilt steering doang, cuma bisa atas bawah. Tapi posisi menyetirnya dengan jarak kaki yang pas gitu, tangannya juga pas megang setirnya. Jadi nggak kakinya kependekan, tangannya pas, tangannya kepanjangan, kakinya kejauhan gitu. Pokoknya pas deh untuk ergonomis menyetirnya. Nggak cuma di sini, tapi di bagian penumpang sini juga enak. Walaupun kakinya agak pendek, tinggal dimundurin aja dan dapat posisi duduk yang udah nyaman banget. Termasuk headrest di sini. Di tahun 2017, Honda Mobilio kasih headrest untuk bagian depannya. Nah, bagian apa? Ya bagian sampai bagian belakang semua sih. Cuma di Honda Mobilio yang sebelumnya, yang awal-awal keluar di Indonesia tahun 2014, itu bentuknya masih kayak
nyambung gitu, jadi satu. Untuk kepraktisan, ya Honda ya, banyak tempat penyimpanan terbuka dan banyak tempat penyimpanan memang. Kayak di sini dikasih cup holder 2, cuma kayaknya jaraknya agak pendek. Jadi hati-hati kalau bawa botol yang nggak ada tutupnya, mobilnya goyang, takutnya tumpah. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga, mungkin untuk naruh uang segala macam, kartu-kartu di sini bisa. Ditambah slot voltage 12 volt di sini untuk kalian ngecas, nice. Cup holdernya nggak ada cuma dua di depan, tapi di sini juga di tengah dikasih cup holder yang lumayan gede dan dalam, nice. Di sini juga di door pocketnya ada tempat penyimpanan botol masing-masing satu, dan door pocketnya juga lumayan gede loh, nice. Nggak cuma itu, di sini juga dikasih tempat penyimpanan untuk kalian taruh semacam kartu, e-tol segala macam di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, di bawah tempat penyimpanan kartu di sebelah kanan itu banyak tombol-tombol kosong, ya kan? Kayak 3 tombol kosong 3 kayak kotak kosong di sini dan 1 kayak untuk tombol start stop engine yang nggak dikasih di Honda Mobilio. Tapi itu membuktikan bahwa kalau kalian upgrade ini mobil, kan ada tuh aftermarket yang start stop engine ya. Jadi kalian bisa langsung pasang di sini karena udah ada tempatnya. Walaupun aslinya di Honda Mobilio nggak ada. Untuk instrumen di tengah sini itu udah ya tetap analog, masih jarum-jarum, di tengah speedometer gede. Tapi udah ada aksen kayak biru-biru gitu tuh. Ya nambah sedikit jadi kayak modern-modern dikit lah ya. Nggak, cuma menurut saya agak polos sih ya. Walaupun di tengahnya di sini kecil ada instrumen digitalnya. Nah, untuk pengaturan instrumen digitalnya bisa di sini ada tombolnya. Itu kalau ke kanan kiri itu untuk lampu. Bukan lampu depan, tapi illumination light di mobil ini. Terus kalau kalian pencet itu ada average consumption fuel, terus ada odometer, trip A, trip B, terus ada jam juga di sini. Dan untuk tipe E ini dikasih pencet-pencetan untuk pengaturan head unit di sini. Untuk ganti mode, nambah kurangi volume, dan ini tambah kurang channel, mungkin untuk radio kali ya. Ngomong-ngomong pencet-pencetan sini, head unitnya itu aftermarket merek Kenwood. Terus menurut saya agak kecil, dan banyak orang yang punya BRV atau Mobilio itu upgrade dia punya head unitnya sampai penuh ke sini nih, sampai penuh ke panel tengah sini, yang kelihatan looks-nya jadi lebih clean, lebih sleek, lebih nice gitu, nggak ada kopong-kopong di sini. Kalau di atas kayak biasa ada visor, cuma nggak ada lampu, dan ada nih kaca doang satu di sini, cuma di sini nggak ada. Spion tengah juga night and day vision. Untuk bagian spion sini udah elektrik pengaturannya di sini. Cuma saya bingung banget, walaupun udah elektrik kenapa nggak bisa ditutup secara elektrik ya? Tutupnya harus manual gitu. Karena ini tipe kunci mobil juga di sini secara elektrik. Jendela auto yang bagian driver doang, sisanya elektrik tapi nggak auto. Itu aja untuk bagian depan. Sekarang kita coba lanjut ke bagian belakang. Let's go. Nah teman-teman, untuk bagian belakang dia masih tersisa sekitar 8 jari, tapi begitu kalian majuin mentok, ini udah susah banget, ini udah hampir nggak ada sisa. Jadi duduk di sini sih sebenarnya lumayan ergonomis karena joknya masih bisa dimundurin seperti ini, dan headrestnya juga enak. Sayang di sini belum ada armrest. Untuk bagian tengahnya dia nggak ada gundukan, jadi enak duduk di sini. Dan sudah ada headrest, jadi sudah enak sekali duduk di sini. Udah nyaman dan aman. Cuma sayangnya memang karena bodinya memang tidak terlalu lebar, alhasil ketika saya duduk di tengah sini, kiri kanannya menurut saya ini nggak luas gitu. Jadi kayaknya lebih cocok buat ditaruh 2 orang aja, atau 2 plus orang yang berbadan kecil di tengah. Karena kalau diisi 3 orang yang besar, ini kurang memadai sih tempatnya. Kira-kira itu aja, dan nanti sudah dapat double blower di atas. Sayangnya entah mengapa AC-nya masih kurang dingin ya di sini. Mungkin Honda memang seperti itu. Kalau gitu kita langsung aja ke belakang. Kalau untuk bagian belakang teman-teman, gimana ya ngomongnya ya? Jadi memang kalau kalian berbicara tentang masalah jarak, ini memang lumayan jauh karena masih tersisa sekitar 7 jari. Kenapa? Karena dugaan saya jok dari si mobil ini tipis-tipis. Jadi memang secara jarak ini masih luas. Tapi sayangnya karena ini bangkunya rendah, jadi saya merasa agak jongkok, jadi setengah jongkok gini nih. Jadi bagian bawah nggak tertopan dengan baik, jadi feeling duduknya tuh kurang nyaman gini. Walaupun di bagian kepala memang sudah mepet,
Namun yang saya suka, ketika dia bisa dimundurin seperti ini, bisa diatur. Dan ketika dimundurin dan dinaikin headrestnya, memberikan posisi yang lumayan rileks. Jadi untuk orang-orang yang tidak terlalu tinggi ini masih sangat lumayan sekali belakangnya. Kepala juga untuk saya sih masih aman. Ya nyisa dikit lah, nyisa 2 jari tapi masih bisa. Jadi oke, not bad. Di sini diberikan tempat buat naruh tangan seperti ini, jadi cukup nyaman. Sayang belum ada colokan sama sekali. Dan juga sudah ada seat belt di setiap penumpangnya, jadi cukup aman. Kalau gitu cukup oke untuk si Mobilio ini. Oke, sekarang kita mau mulai review driving experience dari si Mobilio ini. Mobilio E CVT tahun 2017. 2017 yang all new, yang baru. Kalau dari drivingnya sendiri, dari visibilitasnya, ini memang kurang spesial. Kenapa? Pertama karena pilar A-nya ya, Dov. Pilar A-nya gede sih ini. Ini lumayan intrusif. Juga karena posisinya rendah, jadi memang bagian cupnya nggak kelihatan sama sekali. Mungkin kalau pengendara cewek bakal lebih susah nih, Dov, mengendarai mobil ini. Nah, tadi cuma gue nyetir, Vin. Ya. Itu yang paling masalah cuma yang kayak lu bilang tadi, cuma di pilar A-nya Pilar aja. A-nya Menurut ya. gue pilarnya terlalu gede, padahal adiknya atau sepupunya si Honda Jazz itu yang desainnya begitu, itu kelihatannya lebih luas ya. Oh, apalagi dia kan kasih si Honda Jazz itu kan kasih kaca tambahan lagi ya. Iya betul, kaca tambahan di depan buat situ. blind spot itu bisa lebih membantu. Kalau ini nggak ada. Kelihatannya lebih lega gitu. Tuh. Terus kalau masalah handling, ya nggak usah ditanya lah ya, Dov ya. Ini sih, wah, memang udah paling fun to drive. Memang respons setirnya sangat enak. Bobot setirnya juga ini enteng banget sih. Ini Enteng ya? Enteng banget. Tapi menurut saya ini mirip sama Xpander Livina, mungkin ini nggak beda jauh sih. Cuma memang ini jauh lebih fun, nggak jauh sih. Fun Sama, memang sama mobil lu gimana sih Livina? ini memang lebih responsif. Dan ini lebih responsif. Jadi juga khas-khasnya Honda dia memang enak banget sih. Walaupun ya Xpander Livina gitu-gitu juga nggak kalah enak, udah cukup bagus juga. Kayak dulu kita pernah review R3 kan juga R3 selalu cukup lumayan. Jadi kalau menurut gue nih, Dov, satu-satunya LMPV yang paling kurang fun to drive itu cuma Avanza sih kayaknya. Avanza doang, Avanza untuk paling- dikendarai ya. Untuk dikendarai. Juga memang untuk handlingnya lagi, radius putarnya udah bagus banget. Jadi ini udah nggak masalah sih, ini bawanya emang udah enak banget lah. Sebelum masuk kenyamanan berkendara, untuk kenyamanan tempat duduknya nih Vin ya. Nah, ergonomisnya Ergonomisnya tuh untuk jadi penumpang nih, ini lumayan loh. not bad. Walaupun kaki gua kan agak panjang ya, kita mundurin coba. Iya. Oke kok. Oke ya. Enak. Ini tempat taruh tangannya juga enak walaupun masih plastik. Tinggal tambahin ini aja, handrest. Dan itu back yang jual banyak sih konsol boxnya di sini buat Brio, buat Mobilio kan sama semua tuh. Ini konsol boxnya udah back yang jual. Betul. Dan memang benar kata Randolph. Jadi walaupun di mata kelihatannya joknya tipis banget nih, kayaknya nggak enak nih. Tapi entah kenapa memang baik Mobilio, BRV, Brio itu didudukin masih enak teman-teman. Empuk. Masih didudukin tuh nggak kaku. Jadi kepala juga masih tersangga dengan baik, tinggi kita masih tersangga dengan baik ya, Iya, 175 cm. Juga posisi tangannya juga pas. Jadi kaki gue ini nggak terlalu pendek, masih ngelonjor, tapi tangannya udah nyampe. nyampe. Jadi walaupun dia nggak ada teleskopik atau semacamnya, udah enak. Posisi duduknya, posisi nyetir itu udah lumayan nyaman. Udah lumayan nyaman. Cuma ya gitu ya, sekali lagi nggak ada ini armrest, dan memang di sini masih plastik semua. Itu modifan yang lumayan gampang sih ya kalau kalian mau punya mobil. Tinggal di retrim sih, tinggal di retrim doang. Terus bicara suspensi, Dov, ternyata udah nggak seburuk itu. Jadi kalian perlu tahu ya, ternyata tuh di tahun 2017 suspensi dari Mobilio itu sudah membaik. Jadi udah nggak seburuk di awal-awal dia keluar. Mungkin di awal-awal keluar kan dia geduk banget tuh. Kalau yang ini memang masih cukup enak, masih cukup empuk kalau buat saya sih. Dibilang empuk juga nggak tengah lah ya, karena yang kita rasain walaupun kena posisi tidur dia nggak sekasar itu teman-teman. Tapi mungkin keluhan dari banyak orang yang saya tahu adalah suspensinya itu sering ambles. Nah, amblesnya itu yang bikin kadang-kadang ngejeduk deh. Itu yang orang bilang, gerudak-geruduk gitu. Iya, jadi dia tuh kayak kayak kena bodinya gitu, kayak pernya udah habis kena body. Nah, itu yang bikin betul. kesannya dalam tanda kutip keras. Palingan kekedapan ini teman-teman yang lumayan parah. Iya, bisa kita bilang lumayan parah ya Vin. Honda yang mahal-mahal aja masih agak berisik. CR-V
si CR-V itu kemarin yang kita udah review, itu aja menurut kita Nggak terlalu spesial. nggak terlalu spesial peradamannya. Iya. Walaupun kanan kirinya ya biasa lah ya. Iya. Tapi pas lagi ngebut di jalan gitu, di jalan tol kecepatan 80, 90 udah mulai segitu, apalagi jalannya nggak rata gitu. Mulai itu kedengeran tuh semuanya. bruduk. Apalagi- Noise-nya tuh kedengeran banget. Apalagi yang ini, yang versi murahnya. Jadi memang kalian kalau punya budget lebih, ya memang harus tambahin peredam sih ini. Di kiri kanan, di bawah, terutama road noise ini memang terasa banget. Tapi yang paling penting kalau musim-musim kayak gini nih, kan tadi kita Atas. kena hujan kan. Wah, Atasnya kelontong-kelontong banget. kayak tadi tuh. Jadi memang harus kalian tambahin nih semuanya nih kalau untuk Mobilio. Toh kalau kalian beli ini second, ada budget lebih, Ada budget, iya betul. itu jauh lebih enak. Juga sekali ganti head unit tuh, Dov ya. Head unitnya sekalian ganti, tadi lu udah bilang. Sekalian diganti yang bagus, jadi sekalian full audio diganti sama peredam. Nah itu greget tuh pasti itu, jadi berasa jauh lebih mewah lah. Jauh lebih mewah. Tapi dari semua kekurangannya, Mobilio ini memiliki kelebihan yang sulit untuk ditiru teman-teman, yaitu mesinnya. Mesinnya ini memang bagus, paling kencang di kelasnya dan memang terasa sekali tenaganya. Ini kenceng loh, Kencang. Kalau kita mau nginjek, wah tenaga langsung masuk semua deh. dia langsung berasa ya. Tapi memang ala-ala CVT memang masih ada rasa ngegerungnya, apalagi kalau kalian injek dalam itu bakal agak ngegerung dikit, Ya kalau baru tarik. tiba-tiba injak, iya. Tapi kalau kalian asal pencet dikit gini, oke kok, responsif juga, nggak lemot. Memang CVT-nya Honda juga bukan CVT yang jelek, jadi masih enak banget dipakainya. Betul. Dan masalah efisiensi teman-teman, ya ini memang jadi yang paling hemat. Real time-nya ya, kalau kita real life sehari-hari memang ini tuh Ini yang 1 banding CVT ya, 12, 1 banding 12. Itu udah hemat, karena saya udah nanya teman-teman saya kebanyakan kayak Avanza, mereka bawa sehari-hari itu real 1 banding 11. 1 banding 10 lah 1 banding realnya 10. full Kalau to full kayak kali ya. kalau kayak Livina Godov itu 1 banding 10. 1 banding 11 jarang tuh. Full to full. Full to full. Jadi memang realnya tuh kira-kira gini lah. Nah, kalau si Mobilio ini bisa 1 banding 12. Jadi udah paling hemat sih di Tapi yang CVT ya. Yang CVT. Kalau yang manual kita nggak tahu. nggak tahu sih. Sama di tol dia juga karena nih CVT dia bisa bawa jaga RPM-nya lebih rendah lagi dan ini bisa hemat banget. Mungkin bisa 114. Ownernya bilang kemarin 116 ya, Dov ya. Iya. Itu hemat sih buat ukuran tol ya. Jadi ini udah nice banget tau buat performanya. Kesimpulannya, Mobilio ini memiliki hal yang sangat baik, nggak bisa dimiliki oleh pesaingnya dan susah dimodif, yaitu handling dan performa mesin. Betul. Itu susah dimodif teman-teman. Tapi dia punya kelemahan yaitu di road noise-nya. Jadi buat saya suspensi dari Mobilio ini nggak terlalu parah. Jadi kalian cuma perlu kasih peredam-peredam aja sih kalau kalian mau, mobil ini jadi jauh lebih nyaman untuk Bukan cuma digunakan. road noise sih sebenarnya. Atas Kayak juga, dari atas, dari samping juga Tadi kita lagi di lampu merah aja orang ngobrol masih kedengeran. kedengeran banget. Mungkin nih mobil untuk mata-mata kali ya. Oke, kalau gitu itu aja. Yuk kita lanjut ke kesimpulan. Oke teman-teman, jadi ini adalah kesimpulan dari review kita kali ini. Kalau menurut saya, kalau kalian mau beli Mobilio ini baru tahun 2021, 2020, saya kurang rekomen karena memang kalau saya bandingkan dengan semua lawan-lawannya, rival-rivalnya, mereka semua sudah jauh lebih advance, jauh lebih nyaman, jauh lebih canggih. Sedangkan Mobilio hingga tahun ini pun desainnya belum berubah, juga kenyamanannya belum bertambah jauh, build quality-nya masih kurang bagus, jadi memang masih sangat kurang sekali. Tapi lain soal, kalau kalian menemukan unit seperti ini tahun 2017, jadi dia tuh sudah bentuknya sudah keren, sudah seperti yang sekarang, tapi harga sudah murah sekali. Jadi kalau kalian cek di online situ, kalian bisa mendapatkan harga 140 sampai 150 juta. Itu murah banget karena kalian sudah mendapatkan mesin terbaik, sudah mendapatkan tampang yang keren seperti ini, dan juga Honda. Jadi kalian 7-seater yang worth it sekali dibandingkan kalian harus membeli Calya atau LCGC yang lainnya. Dan selain itu, modifannya pun enak teman-teman. Kalian tinggal perlu ganti ini proyektor, kalian tinggal ganti LED, kalian ganti pelek, kalian tambah-tambahin sedikit body kit dari RS. Itu sudah bikin mobil kalian jadi jauh lebih baru dan jauh lebih keren dibandingkan polosan seperti ini. Jadi kalau kalian sedang mencari LMPV yang sporty tapi masih muat banyak dan bisa buat untuk keluarga, saya sangat merekomen mobil ini. Itu kalau kalian mau beli second ya. Kalau gitu itu aja video dari kita. Sampai jumpa di next video masih di Automotive TV.